Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Noval harap kalian semua sehat-sehat aja. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 LTI Psikologi Universitas Brawijaya bakal menjelaskan mengenai mitos otak kanan atau otak kiri. Kira-kira ini adalah pseudoscience atau memang beneran ada? Pernah nggak kalian mengalami masa di mana kalian mau masuk SMA dan kalian dihadapkan dengan jurusan IPA atau IPS? Di dalam lubuk hati kalian yang paling dalam kalian tahu kalian pengen IPA karena kalian suka hitung-hitungan dan meneliti alam sekitar. Tapi tiba-tiba orang tua kalian datang dan berkata bahwa kamu harus masuk jurusan IPS karena kamu dominan otak kanan. Nah, kalian pasti bertanya, ini gimana kok ceritanya otak kanan, otak kiri ini bisa sampai tertanam dengan kuat di pikiran masyarakat, apalagi orang tua kita. Jadi, mitos ini diawali dari seorang ilmuwan Prancis yang juga seorang tukang bedah otak yang bernama Paul Broca. Nama beliau sangat terkenal sampai diabadikan menjadi salah satu area di otak kiri kita yang bertanggung jawab atas kemampuan kita dalam berbahasa dan berkomunikasi. Lalu kenapa kok ilmuwan terkenal seperti Paul Broca ini dia bisa menyebarkan mitos yang sangat salah, bahkan sains pun gak bisa membuktikannya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa area Broca yang bertanggung jawab atas kemampuan berbahasa dan berkomunikasi kita terletak di otak kiri. Dan masyarakat pada saat itu spontan menganggap bahwa orang-orang yang pintar bahasa dan pandai berbicara adalah orang yang dominan di otak kiri. Mitos ini kemudian menyebar juga ke profesi-profesi lainnya seperti pelukis yang dianggap hanya dominan pada otak kanannya karena mereka pandai memproyeksikan sesuatu. Mitos ini kemudian dipecahkan oleh seorang ilmuwan dari University of Utah, yaitu Dr. Jeffrey Anderson. Beliau mengatakan bahwa otak kanan dan otak kiri saling terhubung dan saling bekerja satu sama lain sehingga mereka tidak mendominasi satu sama lain. Beliau juga mengatakan bahwa tak ada bukti yang menunjukkan bahwa seseorang bisa dominan pada satu bagian saja. Pendapat ini kemudian didukung juga oleh seorang neuroscientist kognitif dari Harvard University, yaitu Stephen M. Koslin. Beliau mengatakan bahwa otak kanan versus otak kiri nggak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena mereka nggak senada satu sama lain. Seperti otak kiri yang bersifat logis dan analitis dibandingkan dengan otak kanan yang sifatnya intuitif, kreatif, dan imajinatif. Karena mereka yang nggak senada ini, mereka harus bekerja sama sebagai suatu sistem untuk saling melengkapi satu sama lain. Kesimpulannya, perbedaan fungsi mengenai otak kiri dan kanan memunculkan teori dalam masyarakat yang mengatakan dominasi bagian otak kanan atau kiri akan mempengaruhi kepribadian dan kemampuan seseorang. Faktanya, otak kanan dan kiri ini saling terhubung dan memiliki konektivitas yang sama, sehingga masing-masing otak saling bekerja sama dan tidak mendominasi satu sama lain. Dampak dari mitos ini, yang pertama, adanya dikotomi antara profesi bidang seni atau sosial dan sains. Yang kedua, salah penjurusan di sekolah atau kampus. Yang ketiga, hanya otak kanan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Muncul anggapan ini bahwa seorang pebisnis harus menggunakan otak kanan karena otak kiri dianggap sebagai alat kalkulasi saja. Maka, apabila digunakan dalam bisnis, tidak akan efektif. Sehingga dalam bisnis yang memerlukan kemampuan untuk memutuskan secara tepat hanyalah efektif dengan otak kanan yang lebih dominan. Tunjukin video ini ke orang tua kalian yang masih cekcok masalah pemilihan jurusan di SMA. Ketika kalian maunya IPS dari lubuk hati kalian yang paling dalam, tapi orang tua kalian maksa ke IPA karena kalian dianggap lebih dominan ke otak kiri, tunjukin video ini biar mereka mengerti. Kami dari kelompok 7, sekian, terima kasih.